Pak Edi. Assalamualaikum Bu Maryani. Waalaikumsalam Pak Edi. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Edi. Tadi pagi Bu Maryani WA saya, katanya ada hal yang ingin Ibu diskusikan ya. Iya ini Pak, saya ingin menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini. Mungkin setelah saya bercerita dengan Bapak, saya bisa menemukan gambaran terkait apa yang bisa saya lakukan nantinya. Seperti itu Pak. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya Bu? Jadi begini Pak, pada saat saya melakukan praktek di lahan bersama dengan murid-murid saya, masih ada beberapa murid saya yang tidak disiplin Pak, tidak bertanggung jawab. Artinya maksudnya Pak seperti ini, aku pada saat menggunakan praktek alat praktek seperti itu, mereka tidak mengembalikan pada tempat yang semula Pak, seperti itu Pak. Baik, tadi Bu Maryani katakan bahwa masih ada beberapa murid Ibu Maryani yang tidak mengembalikan alat prakteknya pada tempat yang semula setelah melakukan praktek. Apakah Ibu Maryani sudah menelusuri penyebab sehingga murid-murid Ibu tidak mengembalikan alat praktek itu pada tempatnya, Ibu? Sudah Pak, saya sudah memanggil mereka Pak, dan menanyakan penyebab mengapa mereka tidak mendisiplinkan diri saat menggunakan alat praktek, Pak. Terus dari pengamatan Ibu Maryani, mengapa sampai murid-murid Ibu berperilaku sedemikian? Iya Pak, jadi setelah saya amati, saya tanyakan langsung kepada murid-murid saya, ternyata mereka lupa Pak. Kalau setelah menggunakan alat praktek itu harus dibersihkan dulu dan harus segera dikembalikan ke tempat semula Pak. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid Ibu? Mungkin yang saya harapkan tentunya setelah murid-murid saya menggunakan alat praktek, itu harus dikembalikan pada tempat semula dalam kondisi yang bersih tentunya ya Pak, agar alat tersebut bisa lagi digunakan di pertemuan berikutnya, dan tentunya juga mereka bisa lebih bertanggung jawab terhadap alat praktek yang sudah mereka gunakan, seperti itu Pak. Kalau begitu, apa yang akan Ibu Maryani lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan murid Ibu dalam menggunakan alat praktek tersebut, Ibu? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, Pak, ternyata saya harus membuat kesepakatan, Pak. Kesepakatan dalam penggunaan alat praktek, sehingga murid-murid saya bisa mengingat, kemudian bisa melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama. Dan tentunya murid-murid saya juga bisa lebih disiplin, bisa lebih bertanggung jawab dalam menggunakan alat praktek pertanian tersebut, Pak. Baik Bu, kira-kira cara apa yang pernah berhasil Ibu lakukan untuk mendisiplinkan murid pada saat praktek di lahan, Ibu? Saya pernah memberitahu secara lisan, hanya secara lisan pada murid-murid saya bahwa setelah menggunakan alat itu dibersihkan, kemudian diletakkan pada tempat semula, Pak. Ya, luar biasa ya Bu. Jika kita ranting dari 1 sampai 10, menurut Ibu Maryani, berapa tingkat keberhasilan cara itu untuk mendisiplinkan agar Ibu lebih bertanggung jawab terhadap alat yang sudah mereka gunakan, Ibu? Kalau saya beri kisaran, Pak, dengan melalui metode secara lisan saja, itu hanya sekitar 5 saja, Pak. Baik Ibu, selanjutnya apa saja rencana yang Ibu akan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya Pak, saya akan segera mengumpulkan murid-murid saya untuk membuat kesepakatan penggunaan alat praktek. Kemudian membuat poster kesepakatan yang telah dibuat secara bersama itu,
lalu ditempel pada dinding ruang praktek sekolah, sehingga murid-murid saya itu bisa lebih mengingat lagi terhadap kesepakatan yang telah dibuat secara bersama itu. Selanjutnya Pak, saya juga akan membuat grup WhatsApp untuk lebih menginfokan atau mengingatkan murid-murid saya terkait pemakaian alat praktek tersebut. Ya, baik Ibu. Siapa saja yang bisa membantu Ibu Mariani dalam menyusun maupun melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin yang menurut saya Pak itu ketua jurusan ya Pak, atas nama Ibu Syamsiar. Beliau adalah ketua jurusan agribisnis tanaman. Mungkin beliau yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana yang akan saya lakukan. Seperti itu Pak. Kira-kira berapa lama Bu Mariani membutuhkan waktu untuk melakukannya itu? Ya secepatnya Pak. Mungkin besok saya akan berkomunikasi dengan ketua program studi dan mengumpulkan murid-murid saya di ruang praktek, ya di ruang praktek sekolah agar pelaksanaannya bisa lebih cepat diimplementasikan seperti itu. Baik Ibu, semoga rencana Ibu itu berjalan dengan lancar ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi ini? Masya Allah, saya sudah lega, sudah sangat lega sekali Pak ya. Sudah berdiskusi dengan Pak Edi, sudah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini Pak. Syukurlah kalau begitu Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Senang mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Edi. Sama-sama Ibu. Lanjut.